Pernahkah kamu merasa hidupmu terasa berat, lalu tanpa sadar membandingkannya dengan hidup orang lain? Saat melihat mereka tampak lebih bahagia, lebih berhasil dan lebih tenang, sementara hatimu justru dipenuhi tanya dan lelah. Jika perasaan itu pernah hadir di hatimu, maka video ini dibuat khusus untukmu. Dengarkan hingga akhir, karena bisa jadi inilah jawaban yang selama ini hatimu cari. Sebelum kita mulai, mari kita saling menguatkan dalam kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Cahaya, agar kamu tidak melewatkan dakwah-dakwah yang menyejukkan hati dan menenangkan jiwa. Tekan like jika kamu ingin lebih banyak konten penuh makna seperti ini, dan share video ini kepada orang-orang terdekatmu, karena siapa tahu, ada hati lain yang sedang membutuhkan pengingat yang sama. Mari kita mulai dengan hati yang tenang dan niat yang tulus. Seringkali kita menjalani hidup dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dari luar semuanya tampak baik-baik saja. Kita tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap bercakap seperti biasa. Namun di dalam hati ada rasa perih yang diam-diam tumbuh. Luka itu tidak berdarah, tidak terlihat, tetapi terasa sangat nyata. Luka itu muncul ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Saat melihat keberhasilan mereka, kebahagiaan mereka, pencapaian mereka, lalu tanpa sadar kita bertanya dalam hati, mengapa hidupku tidak seperti itu? Mengapa aku harus berjuang lebih keras, sementara orang lain terlihat begitu mudah mendapatkan segalanya? Perbandingan itu awalnya terlihat sepele, hanya sekadar melihat, hanya sekadar membatin, namun perlahan ia berubah menjadi beban. Setiap kali melihat kabar baik tentang orang lain, hati kita justru terasa sesak. Bukan karena kita tidak senang dengan kebahagiaan mereka, tetapi karena kita merasa hidup kita seolah tertinggal. Kita mulai mempertanyakan nilai diri kita sendiri. Kita merasa kurang berhasil, kurang beruntung, bahkan kurang dicintai oleh Allah. Padahal perasaan itu tidak muncul karena hidup kita buruk, melainkan karena kita lupa melihat hidup kita dengan cara yang benar. Tanpa disadari, kita sedang melukai hati kita sendiri. Kita mengabaikan nikmat yang Allah berikan. Hari ini hanya karena kita sibuk melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita lupa bahwa setiap orang berjalan di jalan yang berbeda. Ada yang terlihat cepat, ada yang terlihat lambat, tetapi semua sedang menuju tujuan yang sama, yaitu ridha Allah. Sayangnya, hati kita terlanjur lelah karena terlalu sering membandingkan proses kita dengan hasil orang lain. Padahal apa yang terlihat di luar tidak pernah sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Senyum yang kita lihat belum tentu lahir dari hati yang tenang. Keberhasilan yang terlihat belum tentu datang tanpa luka dan air mata. Bisa jadi orang yang kita anggap paling bahagia justru sedang memikul beban yang tidak sanggup kita pikul. Namun karena kita hanya melihat permukaan, kita merasa hidup kita yang paling berat, hidup kita yang paling sulit, dan hidup kita yang paling tertinggal. Disinilah luka itu mulai tumbuh semakin dalam. Kita merasa sendiri, merasa tidak cukup, merasa doa-doa kita seolah tidak didengar. Kita mulai bertanya, apakah Allah adil? Apakah Allah benar-benar peduli dengan perjuangan kita? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena iman kita hilang, tetapi karena hati kita sedang lelah. Lelah menunggu, lelah berharap, dan lelah melihat orang lain melangkah lebih jauh sementara kita masih di tempat yang sama. Namun seringkali kita lupa, Allah tidak pernah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Allah melihat hati kita, niat kita, dan kesungguhan kita. Allah mengetahui setiap air mata yang jatuh dalam diam. Allah mendengar setiap doa yang kita panjatkan meski tanpa suara. Tidak ada satupun perjuangan yang luput dari perhatiannya. Hanya saja, hasilnya tidak selalu datang sesuai dengan keinginan kita, tetapi selalu sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika hati mulai terasa sakit karena perbandingan, sebenarnya Allah sedang mengajak kita untuk berhenti sejenak, berhenti melihat ke kanan dan ke kiri, lalu mulai melihat ke dalam diri sendiri. Melihat sejauh apa kita sudah bertahan, seberapa kuat kita telah melalui hari-hari yang sulit, dan betapa banyak nikmat yang sebenarnya telah Allah berikan tanpa kita sadari. Nikmat bernapas, nikmat iman, nikmat masih bisa berdoa, dan nikmat masih memiliki harapan. Luka yang tak terlihat ini seringkali membuat kita merasa gagal. Padahal mungkin kita hanya sedang diuji. Kita mengira hidup kita tidak berarti, padahal mungkin Allah sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita merasa tertinggal, padahal bisa jadi Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang belum siap kita hadapi. Tidak semua yang terlihat cepat itu baik, dan tidak semua yang terasa lambat itu buruk. Allah Maha mengetahui kapan kita siap menerima sesuatu dan kapan kita perlu belajar bersabar. Jika hari ini kita merasa hidup berjalan lebih pelan,
Mungkin Allah ingin kita lebih banyak merenung, lebih banyak bersandar kepadanya, dan lebih dalam mengenal diri sendiri. Sebab ada pelajaran-pelajaran hidup yang hanya bisa dipahami dalam keheningan dan kesabaran, bukan dalam gemerlap keberhasilan. Luka di hati ini juga sering membuat kita lupa untuk bersyukur. Kita fokus pada satu hal yang belum kita miliki, hingga melupakan 10 hal yang sudah ada di tangan kita. Kita lupa bahwa dulu kita pernah berdoa untuk berada di titik ini. Kita lupa bahwa ada masa ketika hidup kita jauh lebih sulit dari hari ini, dan Allah tetap menolong kita. Namun karena mata kita tertuju pada hidup orang lain, kita kehilangan rasa syukur terhadap hidup sendiri. Padahal, bersyukur bukan berarti hidup tanpa masalah. Bersyukur adalah menyadari bahwa di balik setiap masalah, Allah masih memberikan kekuatan untuk bertahan. Bersyukur adalah menerima bahwa hidup kita mungkin tidak sempurna, tetapi tetap bernilai di sisi Allah. Ketika kita belajar bersyukur, luka di hati perlahan akan sembuh. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena cara kita memandang hidup berubah. Allah tidak pernah menciptakan satupun kehidupan tanpa tujuan. Setiap detik yang kita jalani memiliki makna. Meski saat ini kita belum memahaminya, setiap ujian yang kita terima membawa pesan, meski hati kita masih bertanya-tanya. Dan setiap luka yang kita rasakan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mendewasakan. Maka jika hari ini hatimu terasa perih karena membandingkan hidupmu dengan orang lain, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak hati yang pernah berada di posisi yang sama. Namun ingatlah, Allah selalu lebih dekat daripada yang kita kira. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita merasa paling sendiri, Dia hanya ingin kita berhenti sejenak, menenangkan hati, dan kembali percaya bahwa rencananya selalu lebih baik daripada rencana kita sendiri. Luka yang tak terlihat ini bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah tanda bahwa hati kita masih hidup, masih berharap, dan masih ingin merasakan ketenangan. Dan ketenangan itu tidak akan pernah kita temukan dengan membandingkan hidup kita dengan orang lain, melainkan dengan kembali menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah, Sang Pemilik rencana terbaik. Tanpa kita sadari, kebiasaan membandingkan hidup terus menggerogoti ketenangan jiwa. Awalnya hanya sesekali, namun lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Setiap kali melihat keberhasilan orang lain, hati kita langsung bereaksi. Ada rasa iri yang halus, ada rasa sedih yang samar, dan ada pertanyaan yang terus berputar di pikiran. Mengapa bukan aku? Mengapa hidupku tidak semudah mereka? Dari sinilah kegelisahan itu bermula. Tumbuh perlahan, lalu menetap di dalam hati. Hati yang terus membandingkan akan sulit merasakan damai. Kita mulai menjalani hari dengan beban pikiran yang tidak perlu. Bangun tidur, membuka media sosial, lalu melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Senyum mereka, pencapaian mereka, rezeki mereka seolah menjadi pengingat bahwa kita belum sampai ke titik itu. Akhirnya, hari yang seharusnya kita jalani dengan syukur, justru kita lalui dengan rasa kurang dan keluh kesah. Gelisah ini membuat kita lupa bahwa apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan seseorang. Kita tidak tahu perjuangan di balik senyum mereka. Kita tidak tahu doa-doa yang mereka panjatkan di tengah malam, dan kita tidak tahu luka-luka yang mereka sembunyikan. Namun karena hati kita sudah terlanjur fokus pada hasil, kita mengabaikan proses. Kita lupa bahwa setiap orang diuji dengan cara yang berbeda, dan tidak semua ujian ditampakkan ke permukaan. Semakin sering kita membandingkan, semakin sempit hati kita. Kita menjadi mudah mengeluh, mudah kecewa, dan sulit merasa cukup. Apapun yang kita miliki terasa kurang, seolah tidak pernah memuaskan. Padahal, rasa cukup bukan datang dari banyaknya yang kita miliki, melainkan dari ketenangan hati dalam menerima apa yang Allah berikan. Ketika hati kehilangan rasa cukup, hidup pun terasa berat meski sebenarnya tidak seburuk yang kita bayangkan. Kegelisahan ini juga perlahan menjauhkan kita dari rasa syukur. Kita lupa berterima kasih atas hal-hal kecil yang selama ini menemani hidup kita. Kita lupa bersyukur karena masih diberi kesehatan, masih diberi iman, masih diberi kesempatan untuk berdoa dan memperbaiki diri. Kita terlalu sibuk menghitung kekurangan, hingga lupa menghitung nikmat. Akibatnya hati menjadi kering dan jiwa menjadi lelah. Lebih dari itu, kebiasaan membandingkan hidup bisa menggoyahkan kepercayaan kita kepada Allah. Tanpa sadar, kita mulai mempertanyakan kebijaksanaannya. Kita bertanya mengapa doa kita belum dikabulkan, mengapa usaha kita seolah tidak membuahkan hasil, dan mengapa hidup orang lain terlihat lebih mudah. Pertanyaan-pertanyaan
Ini jika dibiarkan akan berubah menjadi bisikan yang melemahkan iman, membuat kita merasa seolah Allah tidak mendengar atau tidak peduli. Padahal Allah tidak pernah lalai. Setiap doa yang kita panjatkan didengar, setiap usaha yang kita lakukan dicatat, dan setiap kesabaran yang kita jaga dinilai sebagai kebaikan. Hanya saja jawaban Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang Allah menunda bukan untuk menolak tetapi untuk melindungi. Ketika kita terus membandingkan hidup, kita sebenarnya sedang menambah beban di hati sendiri. Kita membawa beban yang bukan milik kita. Kita mengukur kebahagiaan dengan standar orang lain, padahal kebahagiaan sejati bersifat personal dan tidak bisa diseragamkan. Apa yang membuat orang lain bahagia belum tentu membuat kita tenang. Namun karena kita lupa akan hal itu, kita memaksa diri untuk mengejar sesuatu yang bukan bagian dari jalan hidup kita. Kegelisahan ini juga membuat kita sulit menikmati proses. Kita ingin cepat sampai, ingin segera berhasil, ingin segera terlihat sukses. Padahal, ada banyak pelajaran berharga yang hanya bisa dipelajari dalam proses yang panjang. Kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati tidak lahir dalam keadaan serba mudah. Semua itu tumbuh ketika kita mampu bertahan. Meski hidup tidak berjalan sesuai rencana, Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Allah menjanjikan pertolongan bagi mereka yang bersabar. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dan mulai fokus memperbaiki diri, hati akan perlahan menemukan ketenangan. Kita akan belajar menerima bahwa setiap fase hidup memiliki ujiannya masing-masing. Ada masa menunggu, ada masa berjuang, dan ada masa menuai hasil. Gelisah yang kita rasakan hari ini, sejatinya adalah panggilan untuk kembali kepada Allah. Panggilan untuk memperbaiki niat, meluruskan pandangan, dan menguatkan kepercayaan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Ketika kita kembali bersandar kepadanya, kegelisahan itu akan berkurang, bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena hati kita tidak lagi melawan takdir. Maka, jika hari ini hatimu terasa gelisah karena membandingkan hidupmu dengan orang lain, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ingatlah bahwa hidup ini bukan perlombaan. Setiap orang berjalan dengan waktunya masing-masing. Apa yang Allah tetapkan untukmu tidak akan tertukar dengan milik orang lain. Dan apa yang belum sampai hari ini akan datang pada waktu yang paling tepat sesuai dengan rencana terbaik dari Allah. Seringkali kita menilai keadilan Allah dari apa yang terlihat oleh mata kita. Ketika melihat orang lain hidupnya tampak lebih mudah, rezekinya lebih lancar, dan jalannya terasa lebih terang, hati kita diam-diam bertanya apakah Allah sedang lebih sayang kepada mereka. Padahal keadilan Allah tidak pernah diukur dari kesamaan hasil, melainkan dari kesesuaian takdir dengan kemampuan hambanya. Allah Maha mengetahui seberapa kuat kita, seberapa sabar kita, dan seberapa besar amanah yang sanggup kita pikul. Setiap manusia diciptakan dengan takaran yang berbeda. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan, ada yang diuji dengan penantian panjang, ada pula yang diuji dengan keberhasilan yang datang terlalu cepat. Semua itu adalah bentuk ujian, bukan ukuran cinta atau benci Allah kepada hambanya. Sebab seringkali yang terlihat sebagai nikmat justru menjadi ujian yang paling berat, dan yang terasa sebagai musibah justru menjadi jalan keselamatan. Allah membagi takdir dengan penuh hikmah. Tidak ada satu pun yang tertukar. Rezeki kita tidak akan diambil oleh orang lain, dan rezeki orang lain tidak akan menjadi milik kita. Semua telah ditetapkan dengan sangat rapi. Bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia, ketika sesuatu belum kita dapatkan, itu bukan karena Allah lupa, tetapi karena Allah tahu waktu yang paling tepat untuk memberikannya, atau bahkan tahu bahwa hal itu tidak baik untuk kita. Kadang kita memaksa Allah agar mengabulkan keinginan kita, tanpa menyadari bahwa keinginan itu bisa membawa kesulitan yang tidak sanggup kita hadapi. Kita hanya melihat manfaatnya, tetapi Allah melihat keseluruhan dampaknya. Kita ingin segera berhasil, ingin segera bahagia, ingin segera diakui. Namun Allah lebih tahu apakah hati kita sudah siap, apakah iman kita cukup kuat, dan apakah kita mampu tetap rendah hati ketika doa itu dikabulkan. Banyak orang yang terlihat bahagia di luar, tetapi hatinya penuh kegelisahan. Banyak yang tampak sukses tetapi hidupnya jauh dari ketenangan. Ini mengajarkan kita bahwa keadilan Allah tidak selalu tampak di permukaan. Allah memberi sesuai dengan kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Allah menahan sesuatu bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menjaga. Dan Allah memberi sesuatu bukan hanya untuk menyenangkan, tetapi juga untuk menguji. Ketika kita memahami bahwa Allah Maha Adil, hati akan lebih mudah menerima takdir.
Kita tidak lagi merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain, karena kita yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang paling sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kita mulai belajar menerima bahwa hidup ini tidak harus sama untuk bisa bermakna. Justru dalam perbedaan itulah Allah menunjukkan kebesarannya. Ujian yang kita jalani hari ini bukan tanda bahwa Allah tidak sayang. Justru seringkali ujian adalah bukti bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Allah ingin mengangkat derajat kita, membersihkan dosa-dosa kita, dan mendekatkan kita kepadanya. Jika hidup selalu mudah, mungkin kita akan lupa berdoa. Jika semua keinginan langsung terpenuhi, mungkin kita akan lupa bersyukur. Allah tidak pernah menyusahkan hamba-Nya di luar batas kemampuan. Jika hari ini kita masih mampu bertahan, itu artinya Allah tahu kita sanggup melewati ujian ini. Jika hari ini kita masih bisa berdoa, itu artinya pintu pertolongan belum tertutup. Dan jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersabar, itu artinya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Ketika hati mulai yakin akan keadilan Allah, kita akan berhenti menyalahkan keadaan. Kita tidak lagi bertanya mengapa hidup kita seperti ini, tetapi mulai bertanya apa yang bisa kita pelajari dari keadaan ini. Kita tidak lagi sibuk membandingkan, tetapi mulai fokus memperbaiki diri, karena kita sadar setiap takdir membawa pesan, dan setiap ujian membawa pelajaran. Allah Maha mengetahui akhir dari setiap perjalanan. Kita mungkin belum memahami jalan yang sedang kita tempuh, tetapi Allah sudah melihat tujuan akhirnya. Maka tugas kita bukanlah menuntut hasil, melainkan menjaga iman di tengah proses. Bukan mengeluh tentang takdir, tetapi mempercayai bahwa di balik setiap ketetapannya, selalu ada kebaikan yang sedang disiapkan. Dengan keyakinan ini, hati akan menjadi lebih lapang. Kita belajar menerima hidup dengan lebih tenang, karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah salah dalam membagi takdir. Semua yang datang, semua yang pergi, semua yang tertunda, dan semua yang diberikan, semuanya berada dalam rencana terbaiknya. Dan ketika kita percaya sepenuhnya kepada keadilan Allah, hidup yang awalnya terasa berat perlahan akan terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi memikul beban keraguan di dalam hati. Seringkali kita merasa hidup kita berjalan terlalu lambat dibandingkan orang lain. Usia bertambah, harapan belum juga terwujud, dan pencapaian yang kita impikan seolah masih jauh dari genggaman. Kita melihat orang lain melangkah lebih dulu, mencapai hal-hal yang dulu juga kita doakan. Dari situlah muncul perasaan tertinggal, seakan hidup kita berhenti di tempat sementara dunia terus bergerak maju. Padahal, perasaan itu muncul bukan karena hidup kita gagal, melainkan karena kita salah menilai waktu dalam rencana Allah. Dalam pandangan Allah tidak ada yang namanya terlambat. Setiap kehidupan bergerak sesuai dengan ketentuannya. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat, dan semuanya memiliki tujuan. Jika hari ini langkah kita terasa lebih pelan, bukan berarti kita kalah. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan fondasi yang lebih kuat agar ketika waktunya tiba, kita mampu berdiri dengan kokoh dan tidak mudah runtuh. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, termasuk keinginan-keinginan yang belum terucap. Namun Allah juga mengetahui apa yang belum sanggup kita hadapi. Banyak hal yang terlihat indah jika dimiliki lebih cepat, tetapi justru bisa menjadi beban jika datang sebelum kita siap. Oleh karena itu Allah mendidik kita melalui proses, melalui penantian, dan melalui kesabaran agar hati kita matang dan iman kita kuat. Tidak sedikit orang yang mendapatkan apa yang diinginkannya terlalu cepat, lalu kehilangan arah. Mereka kebingungan menjaga nikmat, lalai bersyukur, dan lupa kepada Allah. Sebaliknya, ada pula orang-orang yang lama menunggu, tetapi ketika Allah memberi, mereka mampu menjaga dengan penuh tanggung jawab. Mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan, sehingga mereka tidak mudah menyia-nyiakan apa yang telah Allah titipkan. Ketika kita merasa hidup kita tertunda, sejatinya Allah sedang mengajarkan kita untuk lebih dekat kepadanya. Dalam masa menunggu, doa menjadi lebih panjang, sujud menjadi lebih khusyuk, dan hati menjadi lebih peka. Kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada kemampuan diri sendiri. Disitulah sebenarnya kekuatan iman sedang dibangun, meski kita belum menyadarinya. Hidup yang terasa lambat juga memberi kita ruang untuk mengenal diri sendiri. Kita belajar memahami kelemahan kita, memperbaiki niat kita, dan meluruskan tujuan hidup kita. Jika semua datang dengan mudah, mungkin kita tidak pernah berhenti untuk bertanya, untuk merenung, dan untuk memperbaiki diri. Padahal, proses inilah yang membuat kita tumbuh bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan waktu hamba-Nya. Setiap hari yang kita jalani
meski terasa biasa dan penuh penantian, tetap bernilai di sisi Allah jika dijalani dengan sabar dan ikhlas. Bahkan penantian yang panjang pun dicatat sebagai ibadah jika diiringi dengan keimanan. Maka tidak ada satupun detik yang benar-benar terbuang dalam hidup orang yang gak percaya kepada Allah. Ketika kita mulai memahami bahwa hidup kita tidak terlambat, hati akan menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi tergesa-gesa mengejar apa yang dimiliki orang lain. Kita belajar menikmati proses yang sedang Allah berikan. Kita mulai percaya bahwa apa yang sedang kita jalani hari ini adalah bagian penting dari masa depan yang Allah siapkan. Allah sedang mempersiapkan kita. Meski caranya tidak selalu kita sukai, Allah sedang melatih kesabaran kita, menguatkan mental kita, dan menumbuhkan keikhlasan kita. Semua itu dibutuhkan agar ketika saatnya tiba, kita tidak hanya siap menerima nikmat, tetapi juga siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Maka jika hari ini hidupmu terasa tertinggal, jangan berkecil hati. Bisa jadi kamu sedang berada dalam fase persiapan yang sangat berharga. Fase yang tidak terlihat orang lain, tetapi sangat diperhatikan oleh Allah. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa penantian itu tidak sia-sia. Semua proses itu adalah bagian dari rencana Allah yang indah, rencana yang disusun dengan penuh kasih sayang, dan rencana yang tidak pernah salah sasaran. Dalam perjalanan hidup, seringkali tanpa sadar kita terlalu sering menoleh ke arah lain. Kita memperhatikan langkah orang lain, membandingkan jarak tempuh mereka dengan langkah kita sendiri. Akibatnya, kita kehilangan fokus pada jalan yang sedang kita lalui. Padahal setiap orang memiliki jalur yang berbeda, dengan rintangan dan pemandangan yang tidak sama. Ketika kita sibuk melihat ke samping, kita lupa untuk melihat ke depan, bahkan lupa melihat apa yang ada di bawah kaki kita sendiri. Allah telah menetapkan jalan hidup likul hambanya dengan sangat detail. Tidak ada satu pun langkah yang sia-sia, meski terlihat kecil dan lambat. Namun ketika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, kita seperti memaksakan diri berjalan di jalur yang bukan milik kita. Kita ingin hasil yang sama, kecepatan yang sama, bahkan takdir yang sama, tanpa menyadari bahwa kemampuan dan kesiapan setiap orang berbeda. Fokus pada jalan sendiri bukan berarti menutup mata dari dunia sekitar, tetapi memahami bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani amanah hidup yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita fokus memperbaiki diri, memperbaiki niat, dan memperbaiki hubungan dengan Allah, hati akan lebih tenang. Kita tidak lagi mudah goyah oleh pencapaian orang lain, karena kita tahu bahwa tugas kita bukan menyaingi mereka, melainkan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Seringkali kita lupa bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling konsisten. Langkah kecil yang dilakukan dengan istiqamah jauh lebih bernilai daripada langkah besar yang hanya sesaat. Ketika kita fokus pada jalan kita sendiri, kita akan belajar menikmati setiap proses. Sekecil apapun kemajuan yang kita capai, kita tidak lagi meremehkan diri sendiri hanya karena belum sampai ke tujuan. Dalam fokus pada jalan sendiri, doa menjadi teman yang paling setia. Kita belajar mengadukan lelah hanya kepada Allah. Kita tidak lagi berharap validasi dari manusia, karena kita tahu bahwa penilaian manusia seringkali berubah. Yang kita cari adalah ridha Allah, bukan tepuk tangan dunia. Ketika orientasi hidup kita berubah seperti ini, hati akan lebih kokoh dan tidak mudah runtuh oleh perbandingan. Allah tidak meminta kita menjadi seperti orang lain. Allah hanya meminta kita menjadi hamba yang taat, yang berusaha sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Setiap usaha yang kita lakukan, meski tidak terlihat oleh manusia, tetap bernilai di sisi Allah. Bahkan, langkah-langkah yang terlihat biasa saja bisa menjadi luar biasa jika diniatkan karena Allah. Ketika kita berhenti membandingkan dan mulai fokus pada jalan sendiri, kita akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban di hati perlahan berkurang. Kita tidak lagi merasa dikejar-kejar oleh standar orang lain. Kita hidup sesuai dengan irama yang Allah tetapkan untuk kita. Dan dalam irama itulah ketenangan mulai tumbuh. Fokus pada jalan sendiri juga mengajarkan kita untuk lebih ikhlas menerima takdir. Kita tidak lagi mempertanyakan mengapa hidup kita seperti ini, tetapi mulai bertanya bagaimana cara menjalaninya dengan baik. Kita belajar menerima bahwa tidak semua hal harus sesuai dengan keinginan kita agar hidup menjadi bermakna. Kadang, justru dalam penerimaan itulah kita menemukan kedamaian. Allah melihat setiap usaha yang kita lakukan dalam diam. Allah mengetahui setiap air mata yang jatuh ketika kita berusaha tetap kuat. Tidak ada satupun perjuangan yang sia-sia. Maka teruslah melangkah di jalanmu sendiri meski perlahan. Selama langkah itu menuju Allah, tidak ada yang perlu ditakutkan.
Pada akhirnya, fokus pada jalan sendiri akan membawa kita pada pemahaman bahwa hidup ini adalah amanah. Amanah untuk dijalani dengan sabar, syukur, dan tawakal. Ketika kita mampu menjaga fokus ini, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai perjalanan yang penuh makna bersama Allah, Sang Penuntun jalan terbaik. Pada titik tertentu dalam hidup, kita akan sampai pada sebuah kesadaran yang menenangkan bahwa tidak semua hal harus kita pahami sekarang dan tidak semua jawaban harus datang hari ini. Ada fase di mana yang Allah minta dari kita hanyalah percaya. Percaya bahwa Dia sedang bekerja, meski kita tidak melihat hasilnya. Percaya bahwa setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, berada dalam pengawasannya yang penuh kasih. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dan mulai berserah, hati perlahan menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi memaksa keadaan agar sesuai dengan keinginan kita. Kita belajar menerima bahwa hidup ini bukan tentang mengendalikan segalanya, tetapi tentang mempercayakan segalanya kepada Allah. Dalam kepasrahan itulah, ketenangan yang selama ini kita cari akhirnya datang. Allah tidak pernah tergesa-gesa, dan Allah juga tidak pernah terlambat. Segala sesuatu berjalan tepat pada waktunya. Apa yang kita anggap sebagai penundaan, seringkali adalah bagian dari penyempurnaan. Allah sedang merangkai sebab-sebab yang tidak kita lihat, mempertemukan hal-hal yang tidak kita duga, dan menyiapkan kebaikan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Semua itu berjalan dalam sunyi, tanpa perlu pengakuan manusia. Rencana Allah selalu indah, meski awalnya terasa pahit. Tidak ada satupun ketetapannya yang bertujuan untuk menyakiti hambanya. Jika Allah mengizinkan kita melewati jalan yang sulit, itu karena di ujung jalan tersebut ada pelajaran yang akan menguatkan kita. Jika Allah menutup satu pintu, itu karena Dia sedang mempersiapkan pintu lain yang lebih sesuai dengan masa depan kita. Ketika kita benar-benar yakin pada rencana Allah, kita tidak lagi mudah goyah oleh keadaan. Kita tidak panik ketika hidup terasa sempit, dan tidak sombong ketika hidup terasa lapang. Kita memahami bahwa semuanya hanyalah titipan. Apa yang datang bisa pergi, dan apa yang pergi bisa diganti dengan yang lebih baik. Keyakinan inilah yang membuat hati tetap tenang di tengah perubahan hidup. Dalam keyakinan kepada rencana Allah, doa tetap menjadi pegangan utama. Kita terus berdoa bukan karena ragu, tetapi karena percaya. Kita berdoa bukan untuk memaksa kehendak, melainkan untuk mendekatkan diri. Kita menyadari bahwa doa adalah cara Allah menjaga hubungan kita dengannya. Bahkan ketika jawaban belum terlihat, Allah Maha mengetahui apa yang paling kita butuhkan, bahkan ketika kita sendiri belum memahaminya. Bisa jadi apa yang kita inginkan hari ini justru akan menjadi sumber kesedihan di kemudian hari. Dan bisa jadi apa yang hari ini kita keluhkan, kelak akan kita syukuri sebagai penyelamat. Allah melihat hidup kita secara utuh, sementara kita hanya melihat potongan kecil darinya. Ketika hati sudah sampai pada tahap ini, kita akan merasakan kedamaian yang berbeda. Kedamaian karena percaya, bukan karena semua masalah selesai. Kedamaian karena yakin, bukan karena hidup tanpa ujian. Kita tetap berjuang, tetap berusaha, tetapi hati kita tidak lagi memberontak terhadap takdir. Kita berjalan sambil berserah, dan berserah sambil terus melangkah. Maka tenangkanlah hatimu. Apapun yang sedang kamu hadapi hari ini bukan kebetulan, semua sudah tertulis, dan semua sedang menuju kebaikan selama kamu tetap bersama Allah. Jangan takut dengan masa depan, karena masa depan berada dalam genggamannya. Jangan sesali masa lalu, karena itu adalah bagian dari proses yang membawamu ke titik ini. Pada akhirnya, hidup akan mengajarkan kita bahwa rencana Allah selalu lebih baik daripada rencana kita sendiri. Ketika kita belajar mempercayainya sepenuh hati, kita akan menemukan bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari memiliki segalanya, tetapi dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, membimbing setiap langkah, dan tidak pernah salah dalam menentukan jalan hidup hambanya. Sebelum kisah dan renungan ini benar-benar kita tutup, mari kita tarik napas sejenak dan resapi kembali pesan yang telah kita dengar. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, dan tidak semua doa langsung dijawab dengan cara yang kita harapkan. Namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Setiap luka memiliki makna, setiap penantian membawa pelajaran, dan setiap proses sedang mengarahkan kita menuju kebaikan yang lebih besar. Jika hari ini hatimu masih terasa berat, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Teruslah melangkah meski perlahan, teruslah percaya meski belum sepenuhnya paham. Karena ketika kita memilih untuk bersabar dan berserah,
Allah akan menggantinya dengan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Semoga renungan ini bisa menjadi pengingat lembut untuk diri kita semua, agar berhenti membandingkan hidup, berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai mempercayai rencana Allah dengan sepenuh hati. Karena di balik semua yang sedang kita jalani, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah pada waktu yang paling tepat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan menenangkan hatimu, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan. Tulis di kolom komentar apa yang sedang kamu rasakan atau pelajaran apa yang paling menyentuh hatimu hari ini, karena berbagi kebaikan bisa menjadi jalan pahala. Dan jangan lupa subscribe channel Langkah Cahaya, agar kita bisa terus belajar, bertumbuh, dan menenangkan jiwa bersama dalam cahaya hidayah Allah. Semoga Allah menjaga hati kita, menenangkan jiwa kita, dan menuntun setiap langkah kita. Sampai jumpa di video berikutnya.